nanti emas di tahun berapa? 2030 akan tembus 3.250.000. Dan saya beritahu, kalau saudara yang main saham yang akan naik 5 tahun ke depan, naik terus langsung itu. Tapi harus ingat komisi 2, ngomong sama sebelahnya, ingat itu adalah saham di Australia. Saham di mana? Australia, yaitu Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Sahabat terang kemuliaan semua, sebagian dari kalian tentunya mungkin sudah merayakan Natal. Untuk kalian semua yang sudah merayakan Natal, selamat hari Natal untuk kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebahagiaan yang luar biasa tentunya ada bersama kita semua di Natal ini. Sahabat terang kemuliaan, pesan apa yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni pada kesempatan kali ini, selain beliau membahas tentang resesi yang tentunya akan terjadi di tahun 2026 di tahun depan, juga beliau membahas tentang salah satunya tentang investasi, yaitu saham apa yang akan katanya membludak atau melesat katanya nanti di 5 tahun ke depan terhitung dari tahun ini. Nah sahabat terang kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Dengan menjadi member itu artinya kalian mensupport pertumbuhan dan juga pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni pada kesempatan kali ini. By the way, selamat hari Natal untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kenapa Allah perlu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia? Kenapa Allah tidak mengutus malaikat saja untuk menebus manusia? Dan kenapa Allah menyelamatkan manusia? Yang pertama, karena manusia masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Apa saudara? Karena manusia masih ada kesempatan untuk apa saudara? Diselamatkan. Manusia masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Ngomong sama sebelahnya, kamu ada kesempatan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Bayangin ya, berlaksa-laksa. Satu laksa itu 10.000. Berlaksa-laksa, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu triliunan. Kalau mau tahu jumlahnya, tanya Tuhan sendiri. Bayangin berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu berlaksa-lak. Itu komputernya, kalkulatornya pedot semua. Dan di situ pula diciptakan malaikat yang terkuat. Yang pertama adalah Mikael. Siapa saudara? Nah,
jenderalnya Tuhan. Dan yang kedua, yaitu Gabriel, saudara, penghulu para malaikat. Dan yang ketiga adalah Lucifer. Nah, Lucifer diciptakan Tuhan lebih hebat, lebih mulia, lebih sempurna, melebihi semua malaikat yang lain. Maka disebut pembawa cahaya. Apa saudara? Pembawa apa? Cahaya. Nah, dan Lucifer adalah malaikat yang dekat dengan Tuhan dan memimpin sepertiga malaikat Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab, Yeskiel dikatakan diberi tempat kudus, dijaga para kerub. Artinya tempat yang sangat mulia. Tempat yang apa, saudara? Sangat apa? Sangat mulia, saudara. Bayangkan kalau seseorang dijaga 2 kolonel kemanapun pergi, minimal dia adalah jenderal, betul? Betul? Tapi kalau baju oranye itu tahanan KPK, betul? Jaga, artinya diberi tempat kudus, dijaga para kerub di tempat mulia. Dan Lucifer, malaikat yang dekat dengan Tuhan. Apa saudara? Malaikat yang apa? Dan secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Karena Lucifer tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer dari keinginannya sendiri dan bersama sepertiga malaikat merencanakan memberontak melawan Tuhan. Apa saudara? Dosa yang pertama kali terjadi itu bukan di bumi, tetapi di surga. Di mana saudara? Di mana saudara? Terjadilah pertempuran di surga. Lucifer kalah, dibuang ke bumi karena Tuhan Maha Kuasa. Jadilah iblis. Jadi yang disebut iblis, rajanya para setan, ular naga tua, itu satu oknum, yaitu lu. Dan sepertiga malaikat inilah jadi penguasa di udara, roh-roh jahat, setan-setan, termasuk jin-jin itu, termasuk kuntilanak. Ingat saudara, setan yang paling serem seluruh dunia itu di Indonesia, betul? Itu setan yang paling serem. Kalau di Eropa, setannya cantik-cantik, ganteng-ganteng, betul? Tapi setan Indonesia, ada demit lah, ada tuyul lah, ada sundel bolong, betul? Ada suster ngesot, betul? Makanya setan paling serem seluruh dunia itu di mana? Ngomong sama sebelahnya, kamu serem tidak? Dan sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa itu jadilah setan. Di dalam hidup ini yang paling mengecewakan, yang paling menyedihkan, kalau kita dikhianati orang yang terdekat dengan kita, betul? Orang yang kita sayangi dan orang yang paling kita percaya, betul? Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan lu, karena melawan Tuhan, mengkhianati Tuhan, mengkudeta Tuhan. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu teman untuk sahabat. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, diciptakanlah yang lebih mulia. Diciptakanlah manusia segambar, serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, engkau segambar dengan Tuhan. Nah, balas temannya, kamu bukan monyet. Amin. Segambar apa saudara? Serupa. Segambar serupa.
diciptalah Adam dan diciptalah Hawa. Dan Tuhan berfirman, segala buah biji dan menghasilkan biji, berbuah biji, boleh engkau makan, kecuali satu pohon di tengah, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lucifer marah, Lucifer kecewa. Seorang direktur kalau dipecat, diganti direktur baru, apalagi yang dipecat itu jadi satpam, pasti marah jengkel dengan yang ganti. Betul? Betul? Lucifer dulunya malaikat yang paling mulia menjadi malaikat yang paling rendah. Dulu malaikat yang disayang Tuhan menjadi malaikat yang dibenci Tuhan. Dulu malaikat terang menjadi malaikat kegel. Dulu dekat, sekarang jauh dari hadirat Tuhan. Siapa yang ganti dia? Yang ganti dia adalah manusia. Itulah alasan kenapa setan goda manusia. Makanya setan tidak pernah goda kambing, betul? Yang digoda apa, Di antara semua binatang yang di darat, yang cerdik adalah ular. Maka dipakailah ular. Dan ular berbicara, iblis bicara apa? Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang jadi pertanyaan, Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diberi kesempatan pengampunan, setan tidak? Betul? Ini yang protes manusia. Karena waktu saya seminar yang tanya manusia. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, diberi setan tidak? Ingat saudara, Lucifer melawan Tuhan dari keinginannya sendiri, merencanakan, memberontak, mengkudeta Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Dan manusia tidak ada keinginan untuk memberontak kepada Allah. Tapi manusia digoda iblis untuk melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana, maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Pembunuhan tidak berencana karena terpaksa. Betul? Kasusnya beda, hukumannya ringan. Betul? Tetapi kalau membunuh orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya ya. Betul? Ingat saudara, manusia tidak makanya nomor satu, manusia diberi kesempatan janji tentang penebusan. Keturunan perempuan itu meremukkan kepala ular. Janji Mesias, janji penyelamatan. Makanya tidak ada setan rame-rame bertobat dibaptis Thomas. Tidak ada. Kenapa? Karena setan tidak diampuni. Ngomong sama sebelahnya, engkau diberi kesempatan pengampunan. Maka dikatakan ia datang ke dalam dunia. Yang satu itu. Kenapa ia datang? Karena manusia masih ada kesempatan untuk Islam. Dan yang kedua, tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Karena kita diciptakan Tuhan segambar, serupa dengan Tuhan. Dan tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Tuhan sendiri. Siapa yang setuju angkat tanganmu? Jelas? Tidak ada yang lebih mulia lagi. Nah, dan untuk menyelamatkan manusia harus jadi manusia. Jelas, saudara? Makanya hakim yang adil di hari kiamat adalah Yesus Kristus. Kenapa?
Hakimnya di hari kiamat manusia juga. Karena yang diadili manusia. Makanya Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ingat supaya tidak bisa protes. Kalau engkau merasa sakit, dia pernah sakit. Kalau pernah dikecewakan, dia pernah dikecewakan. Kalau pernah dikhianati, dia pernah dijual. Kalau orang pernah disiksa, dia pernah dicambuk dan disiksa. Kalau orang pernah dipenjara, dia pernah dipenjara. Dan kalau orang protes, kalau dia miskin, ingat dia datang dalam dunia bukan jadi orang kaya, betul? Makanya dia bisa mengadili manusia. Kenapa? Karena dia pernah jadi manusia. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Suatu kali ada yang tanya sama saya bilang gini, siapakah nabi terakhir? Wah ribut gini. Ada yang ngomong ini, ngomong gini. Saya ngomong gini. Di kitab Alkitab saya, yang datang di hari kiamat jelas sekali adalah Isa Al-Masih. Hakim yang adil. Betul? Betul? Ingat, yang datang di hari terakhir siapa saudara? Yesus Kristus. Dia ngomong, apa buktinya? Baca aja di kitab kamu. Bilang gitu. Imam Mahdi, hakim yang adil. Yesus. Dia datang di hari kiamat. Terakhir enggak saudara? Alkitab berkata, dia Alfa. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan yang kedua, firman itu jadi manusia, diam di antara kita. Dan dia Alfa dan Omega. Amin. Ingat kenapa dia datang? Karena tidak ada lebih mulia melebihi dia kecuali Tuhan sendiri. Ingat ya, tidak ada yang lebih mulia melebihi Adam dan Hawa dan kita kecuali Tuhan sendiri. Allah yang datang dalam dunia. Jadi ingat saudara, kenapa Allah jadi manusia? Tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Tuhan sendiri. Siapa yang setuju angkat tanganmu saudara? Dan yang ketiga, kalau kita ada anak, mereka yang percaya dalam namanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Kita layak menerima semua janji Allah. Dan kalau kita adalah anak, maka kita layak memanggil Allah sebagai Bapa. Untuk menjadi ayah itu mudah. Orang kawin punya anak bisa, betul? Tapi tidak semua orang bisa menjadi seorang bapa. Karena bapa bertanggung jawab apa? Tanggung jawab. Saudara, orang kalau menikah, suami model apapun, cantik atau laki-laki cantik atau perempuan cantik, kalau sudah nikah yang penting satu tok, saudara, tanggung jawab, betul enggak? Siapa yang setuju angkat tangan? Istri penting tanggung jawab sama anak, betul? Suami penting tanggung jawab sama keluarga, betul? Cinta itu udah nikah, itu nomor 3. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Kenapa nomor 3? Nomor 1 tanggung jawab. Dan yang kedua, bisa diajak ngomong, betul gak? Siapa yang setuju angkat tangan? Coba kalau sudah punya suami, tidak bisa diajak ngomong, istrinya stroke. Betul? 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 Ingat Dara, kalau orang sudah menikah, cinta itu nomor 3 Dara. Baru nomor 3, cinta itu karena waktu, betul enggak Dara? Bapak-bapak setuju angkat tangan. Berarti bapak itu penuh pengorbanan. Ingat. Dan seorang istri menuntut dari suaminya hanya 1 tok, tanggung jawab, betul enggak? Dan kedua bisa diajak
Nggak tahu Thomas kan dia belum menikah, dia bicara sama Tuhan aja. Orang kalau menikah ngomongnya sama siapa? Istri, betul? Nah, yang kedua dan yang ketiga, ia datang, sejarah berubah. Ingat, suatu kali ada yang tanya sama saya, dia bukan orang Kristen, dia agama leluhur. Kepada leluhur, dia nanya saya ngomong gini, apa buktinya Yesus itu Tuhan? Waduh, susah saudara. Kalau kita ngomong sama saudara sepupu kita, bisa ada penjelasan. Tapi dengan orang yang agama leluhur, itu paling susah, betul? Saya ngomong gini, apakah ada seorang nabi atau dewa atau raja hebat apapun di muka bumi yang bisa menetapkan satu hari libur untuk seluruh dunia? Dia ngomong, siapa dia? Yesus. Hari Minggu libur, betul? Sampai setuju angkat tangan. Dari komunis, ateis, sosialis, republik, sosialis. Hari Minggu hari kebangkitan Tuhan. Dan setiap minggu anti Yesus, percaya Yesus tetap memperingati. Kalau enggak libur, ngelembur, betul enggak? Betul? Dan yang kedua, dia ngomong sama saya, apa buktinya lagi? Saya ngomong gini, apakah ada manusia atau dewa sehebat apapun bisa mengubah arah sejarah? Di dunia ini ada namanya tahun Cina. Penduduk terbesar dunia adalah Cina. Ibaratnya orang Cina kencing bersama satu RT banjir, betul enggak? Betul? Betul? Ada tahun Cina, ada tahun Jawa, ada tahun Arab, betul? Tapi yang dipakai seluruh dunia adalah tahun Masehi, tahun Yesus Kristus. Dia ngomong gini, kenapa enggak tahun Kuangkong atau tahun Kuang Im? Saya berkata, Kuangkong Kuang Im orang baik. Tetapi ingat, ada satu yang bisa mengubah arah sejarah. Dia bukan manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Waktu dia datang, sejarah berubah, betul? Dan waktu dia bangkit, ingat, diperingati seluruh dunia. Dan bukan hanya sebulan sekali, sebulan 4 kali memperingati terus, betul? Saudara, ada yang tanya sama saya gini, Pak Daud, ini sebentar lagi tahun 2026. Apa yang akan kita hadapi saat ini? Suatu kali, tahun 2020, waktu itu saya bicara bahwa nanti emas akan tembus 2 juta di tahun 2025. Dan waktu itu saya ngomong, dan nanti kalau yang beli emas harus ingat saya, komisi 2%. Siapa yang masih ingat itu angkat tangan. Yang udah beli emas angkat tangan. Ingat komisi 2. Tahu enggak saudara? Suatu kali saya ketemu Yesus sendiri pada waktu tahun 93. Saya ketemu Tuhan 2 kali. Tahun 93 dan tahun 96. Waktu itu ada yang tanya sama saya, Pak, pernah ketemu ketiga kalinya? Itu nanti kalau yang ketiga saya berangkat sudah enggak balik lagi. Kalau yang kedua saya balik lagi. Di situ saya dijelaskan bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan itu di tahun 2032. Ngomong sebelahnya, masih lama. Waktu itu saya tahun 96 itu adalah
orang desa yang tidak diperhitungkan. Waktu itu ada pendeta terkenal Alek Abraham Tanusa Putra, Niko Timotius Arifin. Waktu itu saya dibawa Tuhan ke surga. Saya ngomong sama Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan bicara, jutaan manusia akan mendengarkan pesan ini. Tapi saya bicara, itu yang tidak mungkin terjadi. Siapa yang mau dengeri orang desa? Bilang gitu. Kan gitu saudara. Dan apa yang terjadi? Itu saya kubur dalam hidup saya. Tapi tiba-tiba tahun 2001, waktu itu datang seorang ajudan presiden, Kolonel Pramono Edi Wibowo. Dia pengawal Megawati. Tiba-tiba ada suara, katakan itu, pesan itu. Di situ saya melihat presiden, wakil presiden di masa depan. Waktu saya memberitahu, nanti Susilo Bambang Yudhoyono akan jadi presiden di tahun 2004. Padahal waktu saya mendapat pesan itu, saya kubur dalam hidup saya. Kenapa? Itu hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Jutaan manusia akan mendengarkan pesan itu. Saya rasa itu tidak mungkin. Betul tidak saudara? Zaman itu saudara, orang punya handphone Nokia sebesar pisang itu. Untuk melempar mangga bisa saudara. Itu udah orang kaya. Betul saudara? Saya rasa tidak mungkin. Pranomo Edi Wibowo berkata gini, Susilo Bambang Yudhoyono adalah kakak ipar saya. Kalau dia nanti jadi presiden, orang yang pertama kali saya cari di muka bumi adalah kamu. Karena kamulah manusia satu-satunya di seluruh dunia yang mengatakan SBY pasti jadi presiden 2004. Saya sampaikan kepada Mbak Ani Yudhoyono. 2004 SBY jadi presiden. Waktu SBY jadi presiden, apa yang terjadi? Tiba-tiba datang seorang baju loreng Kopassus. Pak Daud, masih ingat saya? Siapa Anda? Edi Wibowo. Saya pernah berjanji pada Anda, kalau SBY kakak ipar saya jadi presiden, orang nomor satu yang paling saya cari adalah kamu di muka bumi. Karena kamu satu-satunya orang yang bicara SBY jadi presiden di 2004. Saya beritahu sama dia, saya sudah melihat dia tahun 96. Apa yang terjadi? Atas perintah petunjuk Ibu Presiden, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Anda diminta mengawal presiden secara senyap dan rahasia. Anda terpilih. Bayangkan, saya satu-satunya sipil yang dipilih di antara 200 juta manusia. Satu-satunya sipil aja. Paling pendek, paling kecil. Sipil satu-satunya. Waktu itu saya masih ingat, wah, waktu di Cikeas itu, wah, ada yang bawa langsung gini semua. Wah, ini semua pasukan elitnya elit. Karena untuk masuk ke situ, itu tidak bisa pasukan sembarangan. Itu adalah dari pasukan khusus, disaring lagi, khususnya khusus. Bayangin, dari khususnya khusus, elitnya elit, disaring lagi 3 kali. Wah, ada yang ngomongin sniper. Wah, nomor sekian, kode sekian. Wah, penembak jitu. Itu helikopter pop sini dia bisa adalah operasi Aceh. Waduh, ada lagi, ada yang sniper, ahli bom, macam-macam ahli semua. Semua orang yang sudah perang semua, elitnya elit. Saya bingung, saya kenalkan sebagai apa? Paling kecil, paling pendek. Dan saya waktu itu dipanggil ke sana, usia saya 30 tahun. Dan baru menikah 2 minggu. Dan berat badan saya masih ingat 40 kilo waktu itu. Kurus kecil gini.
di antara pasukanku khusus. Langsung Edi ngomong, jenderal berkata, khusus yang ini saya yang mengenalkan. Dukun santet. Waduh. Saya satu-satunya sipil yang dipilih di antara 200 juta manusia. Dan apa yang terjadi? Biasanya ajudan atau pengawal itu maksimal 2 tahun. Saya puji Tuhan tidak lama, 10 tahun. Tidak pernah gagal dalam tugas. Dalam operasi apapun. Dari operasi penanggulangan anti teror, terorisme, tim pendahulu presiden. Sebelum pas pampres tiba, itu 10 tahun saya tugas. Dan apa yang terjadi? Sipil. Pernah suatu kali saya di Karanganyar. Suami dari bupati, dia tidak tahu kalau saya itu pengawal khusus. Dia tahu saya itu duduk di situ, berjalan sana, naik motor, berjalan sana. Setelah saya resign, selesai tugas, 2014, dia ketemu saya. Saya tidak menyangka orang yang keluyuran di pendopo di tempat saya dinas adalah Pak Daud Tony. Loh kenapa? Pengawal presiden. 10 tahun saya tidak tahu yang di sekeliling saya itu. Bayangin ya. Dan waktu itu 2009 saya beritahu akan terjadi masa depan seperti ini kepada Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden waktu itu. Langsung disuruh stop, jangan bicara dulu karena itu masih akan datang. Dan tahun 2020 saya masih ingat, saya berpikir gimana menyampaikan pesan untuk jutaan manusia, betul? Apa yang terjadi? Waktu itu pertama kali ngadakan Zoom meeting itu sama Michael Gunawan, GSJS. Itu pertama kali itu. Dari 2 atau 3 orang merambat sampai ratusan ribu, jutaan. Nah berikutnya adalah sama Thomas. Nah, baru saya sadar, enggak taunya lewat apa? HP, betul nggak? Betul? Betul? Dan yang mendengar itu berapa? 10 juta lebih sekarang. Sekarang Thomas jadi pendeta terkenal. Go internasional. Tapi saya tetap ada di desa. Dan apa yang terjadi, saudara? Jadi 2026 ini, jadi kita mengalami masa yang berat. Nanti di masa depan, tepat di tahun 2030. Tahun berapa? 2030. Nanti emas akan tembus 3.250.000. Berapa? Pokoknya tembus itu. Selama rentang 5 tahun. Dan yang beli emas harus ingat saya sama Thomas. Komisi 2%. Berapa? Aku kemarin di Pontianak. Dia beli emas tahun 2020. Dia ngomong, Pak Daud, aku ngasih engkau komisi 2%. Dikasih 100 juta. Setelah transfer, berapa orang yang transfer? Ngomong komisi 2%. Nanti emas di tahun berapa? 2030 akan tembus 3.250.000. Dan saya beritahu, kalau saudara yang main saham yang akan naik 5 tahun ke depan, naik terus langsung itu. Tapi harus ingat komisi 2. Ngomong sama sebelahnya, ingat itu. Itu adalah saham di Australia. Saham di mana? Australia. Yaitu tembaga. Karena nanti 7-8 tahun lagi akan terjadi perubahan pergeseran energi dari fosil minyak menuju listrik.
Dan disitulah tembaga akan diperlukan seluruh dunia. Ingat, Komisi 2 pokok itu akan naik saham itu di Australia. Di mana saudara? Di apa? Di Australia dan di Cina. Itu akan naik 7-8 tahun lagi. Jadi saudara bisa beli paper tembaga, surat berharga tembaga. Dan harus ingat, jelas? Dan yang kedua, ini yang penting untuk saudara. Nanti di masa depan, 7-8 tahun lagi, China akan menemukan regeneratif sel ginjal dan pankreas. Dan teknologinya dicuri dari Israel dan Jerman. Dan berhasil menemukan itu. Dan nanti di 2030 ke atas, nanti yang akan naik sahamnya Cina adalah bioteknologi. Dan ingat, Komisi, siapa yang setuju angkat tangan? Wah, ada diem semua. Bio apa? Kenapa? Karena nanti China akan menjadi pusat kesehatan, kesehatan seluruh dunia. Menggeser Singapura, Malaysia, dan Jerman. Jelas? Jelas? Ini yang main saham saya kasih tahu. Segera cari yang ada di Australia dan Cina. Jelas? Nah, yang setuju angkat tangan. Yang mau ngasih komisi angkat tangan juga ini. 2. Dan yang ketiga, nanti China dan Rusia akan berhasil mengekstrak itu 7-8 tahun lagi, yaitu logam tanah jarang menjadi sumber energi. Komponen itu akan diperlukan di seluruh dunia. Logam tanah jarang, earth. Itu 7-8 tahun lagi. Jelas? Jelas? Ditulis semua. Dan ingat, di tahun 2035 tepat, emas akan tembus 5 juta. Tapi ingat, yang menyalip perak nanti adalah tembaga. Karena tembaga akan dipakai seluruh dunia. Jelas? Dan nanti 2 saham inilah yang akan melambung jedar di Australia dan di China. Jelas? Nah, Indonesia kapan? Belum dapat petunjuk. Jelas? Karena petunjuknya hanya itu aja. Satu kali ada yang tanya sama saya bilang gini, Rek, ini yang tanya saya itu konglomerat, orang terkaya lah di Indonesia dan Asia. Tahu enggak Pak Daud? Setiap Pak Daud di TikTok broadcast itu banyak para pengusaha konglomerat. Sekarang tuh panduannya TikToknya Daud Tony. Kenapa? Untuk ekonomi saham. Dia tanya sama saya, kamu bisa tahu ekonomi gimana? Sebelum saya tutup itu Mas ya, itu ada sejarahnya adalah segala sesuatu itu dimulai dari nol. Saya tuh dulu ditugaskan untuk bagian penyampai pesan sebelum presiden mengambil kebijakan di ekonomi, baik kebijakan fiskal dan semua kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi. Saya ditugaskan sama
almarhumah Ibu Ani Yudhoyono untuk menemui dua tokoh ekonomi. Dan salah satu tokoh ekonomi ini adalah keluarga dari pendiri Bursa Efek Indonesia. Sebelum presiden mengambil kebijakan, saya ditugaskan di sana dulu. Jadi saya ini dulu kurir, saudara. Bagian penyampai apa? Pesan. Dan tugas saya setiap hari Jumat untuk ketemu ahli ekonomi ini. Dan dia mengetahui bursa saham ekonomi. Ahli di bidang kebijakan fiskal, makro dan mikroekonomi. Dia ahli di bidang saham. Kalau saya sebutkan namanya, seluruh Indonesia tahu semua. Itu ahlinya udah. Nah, sebelum Pak SB mengambil keputusan, Ibu Ani tugaskan saya menemui dia. Ahli ekonomi ini. Kalau orang belajar ekonomi di tempat kuliah, betul dah? Saya belajar di tempat ruang tamunya dia. Karena waktu itu pesan dari beliau tidak boleh ditulis. Dengar dan dihafal. 10 tahun. Tidak boleh lupa. Jadi kalau kebijakan ini akibatnya ke sini. Makronya di sini, mikronya di sini. UMKM di sini. Perpajakan gimana? Akibatnya ini. Dia ngasih tahu. Satu itu. Yang kedua adalah ahli ekonomi di bidang moneter. Nah, dua orang ini yang saya ditugaskan waktu pemerintahan Pak SBY. Berapa tahun, Dara? 10 tahun. Setiap hari Jumat 3 jam. Bokong panas. Dan kalau dia ngomong, aduh saudara, makanya orang kalau pinter sekali ngomongnya pelan-pelan. Gini Pak Daud, supaya Pak Daud tidak lupa, pelan-pelan 3 jam. Jadi kebijakan pemerintah ini itu. Dan saya berdoa sama Tuhan 10 tahun saya belajar. Nah, dan yang kedua, saya mendapat penglihatan Tuhan itu tahun 96. 9 berapa? Nah, berapa tahun yang lalu. Jadi ingat, saham yang akan naik ada di mana, Dara? Australia. Kenapa? Negaranya luas, penduduknya tidak banyak. Dan sumber daya alamnya. Nanti nomor 1 adalah tembaga. Karena tembaga nanti akan dipakai, dipergunakan di seluruh dunia. Jelas? Dan nanti akan bertahap itu 7 tahun lagi. Jelas? Jelas? Dan pada waktu 2020 saya bicara 2035 Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Sekarang sudah dimulai. Betul? Betul? Dan waktu itu hanya 4 yang bertahan. Kuliner-kuliner yang laku nanti adalah kuliner Nusantara. Yang Chinese food kegeser karena yang asli datang. Sekarang udah ada belum yang asli, Dara? Sudah. Jelas? Tapi ingat, Tuhan pelihara kita. Besok ada tanya jawab sama Thomas. Jam berapa, Thomas? Jam 9. Tentang masa yang akan datang. Tapi ingat, tidak boleh lupa komisi. Siapa yang setuju angkat tangan 2%? Waduh. Dan ingat, saya ini tak lihat Tuhan itu baik, Thomas. Waktu itu saya ditanya gini, salah satu konglomerat ngomong sama saya.
Pak Daud, Anda kan sudah memberitahu emas dan tahu tentang emas itu tahun 96. Anda beli emas enggak? Ditanya gitu. Anda yang memberitahu tentang perak, beli perak enggak? Saya ngomong sama dia, enggak. Aku hanya dapat karunia melihat tapi tidak punya dapat membeli. Tidak ada duit untuk membeli. Terus dia tanya sama saya, Tuhan itu adil. Kenapa? Kalau kamu dapat karunia melihat masa depan, tetapi kamu juga punya dapat karunia untuk beli juga, kamu tidak akan ngomong sama orang, kamu beli sendiri. Ada. Jadi ingat besok jam berapa? Nah, nanti saya akan beritahu bagaimana saudara bertahan. Jadi ingat saudara, nanti bisnis apa yang bertahan menghadapi tahun depan. Ngomong sama sebelahnya, bertahan. Apa saudara? Dan ingat, ngomong sebelahnya, ingat Pak Daud, 2%. Oke, mari kita berdiri. Jam berapa besok? Jam 9. Di mana Thomas? Di sini. Oke. Tanya jawab ya Thomas ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati firman Tuhan, berkati kami semua, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Mari angkat tanganmu saat ini. Aku mohon kekuatan Elohim ada tempat ini. Aku percaya Yahweh ada tempat ini. Adonai Jireh Elohim. Karena kami percaya kuasa Yesus bekerja. Kekuatan Elohim ada tempat ini. Kuasa suci ada tempat ini. Engkaulah Yahweh, Engkaulah Elohim. Lawat kami semua Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, ikuti semua. Darah Yesus hancurkan kutuk,
Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan jimat. Hancurkan jimat. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebas. Demi nama Yesus. Demi nama Roh-roh jahat. Roh-roh terkutuk. Roh-roh gelap. Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan hidup kami. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka berkat. Buka berkat. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka masa depan. Buka masa depan. Yang percaya katakan Amin. silakan duduk. Sahabat yang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni pada kesempatan kali ini. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Nah, apabila ada di anda semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melayani pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Tom Steve ataupun Yefta Ministry. Sahabat aku sekali lagi untuk kalian semua, selamat hari Natal. Kiranya di Natal yang indah ini, yang penuh dengan sukacita ini, tentunya iman kita bertambah dan juga segala berkat kasih karunia Tuhan meliputi kehidupan kita bersama keluarga kita tentunya. Dan untuk kalian semua yang belum merayakan Natal, siap-siap ya. Siap-siap yang terbaik untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Sekali lagi, selamat hari Natal untuk kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Yang belum bergabung menjadi member, silahkan bergabung menjadi member. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa juga follow TikTok dari Terang Kemuliaan dan juga subscribe channel kedua yaitu Terang Kemuliaan Worship. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal untuk kalian semua. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.